Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali dalam dialog interaktif Malang pagi ini hadir kembali hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini kami akan membahas tentang radiologi dari dekat, mengenal radiologi dari dekat ya, dari foto gigi hingga MRI 3 Tesla. Nah, nanti akan berbincang bersama dengan rekan-rekan dari RSSA Malang. Ada Dr. Anita Fitri Puspasari, beliau adalah residen radiologi RSSA Malang, sekaligus juga tergabung dalam komunitas Pro Women Malang. Dan juga ada Ibu Nur Ainiyah STRKes RAD, beliau sebagai radiografer RSSA Malang. Sudah hadir di studio Persatu pada pagi menjelang siang ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Halo pendengar, selamat datang di dunia kami yang penuh sinar X maksudnya ya, bukan sinar cinta ya. Aduh, baik. Apa kabar pagi hari ini Bu Aini dan juga Dr. Anita? Kabar baik ya? Alhamdulillah, baik-baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang radiologi ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin gambarannya secara umum supaya kita ada apa sih radiologi itu gitu. Apakah sama dengan radio kita? Monggo silakan dijelaskan Dokter Anita atau mungkin Bu Aini. Oh ya, jadi radiologi ini salah satu pemeriksaan yang kita lakukan biasanya untuk membantu dokter maupun pasien untuk mengetahui sakitnya itu apa. Jadi nanti pasien di foto. Jadi kalau radionya Mbak, radio suara kita radionya bentuknya nanti gambar gitu, ya, baik. bentuknya visual. Nah, nanti kita bisa tahu di mana letak dari penyakitnya pasien itu dan juga biasanya membantu untuk dokter-dokter klinisi untuk mendiagnosis kira-kira pasien ini sebenarnya sakitnya apa gitu. Baik, apakah semua penyakit ini perlu untuk dilakukan metode di radiologi ini atau gimana nih Dokter Anita? Sebenarnya ada beberapa penyakit yang mungkin kita umum derita itu memang tidak perlu dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi, tapi penyakit-penyakit yang sekiranya masih tanda tanya, jadi ini penyakit yang A atau penyakit yang B. Nah ini kita bisa bantu dengan pemeriksaan radiologi ini. Baik, gitu. Ini biasanya kalau radiologi itu radiasi gitu nggak sih, yang kadang orang tuh suka khawatir ya. Nah itu sebenarnya seperti apa sih gitu kan, kadang MRI hindari untuk ibu hamil atau apa karena ada radiasi katanya gitu. Ya memang kebanyakan dari alat-alat radiologi kita menggunakan X-ray yang dia itu bisa menimbulkan radiasi ya, tapi juga ada beberapa alat yang kita tidak menggunakan sinar X atau tidak menimbulkan radiasi, contoh seperti USG. MRI sendiri pun juga memang tidak memakai sinar X, dia memakai gelombang magnet gitu. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang tidak menggunakan sinar X ini yang ada radiasinya. Tapi memang karena ada radiasi ini kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi memang harus sesuai dengan indikasi dan kebermanfaatannya, itu yang penting. Baik. Jadi kita nggak bisa pasien itu tiba-tiba kita minta untuk dilakukan misalnya MRI gitu ya, kalau tidak ada rekomendasi dari dokter spesialisnya gitu ya dokter ya? Ya lebih baik seperti itu. Atau mungkin memang biasanya ada program-program seperti MCU, medical check up, itu bisa kita lakukan. Tapi biasanya kalau medical check up itu dilakukannya kan hanya 1 tahun sekali, tidak yang terlalu sering tiap bulan kan. Nah itu masih tidak apa-apa. Masih aman ya? Masih aman. Baik, kalau di dalam radiologi ini sebenarnya meliputi apa? Tadi kan sudah disampaikan ada dokter Anita, tadi ada sedikit, ada X-ray, terus ada USG. Nah di dalam radiologi ini sebenarnya apa saja sih, mungkin Bu? Saya jelaskan ya, kita di radiologi kita punya banyak alat X-ray, di antaranya adalah mesin X-ray konvensional, digital, mobile unit, kemudian ada juga foto dental atau panoramik, juga ada alat fluoroskopi, CT scan, MRI, USG, mamografi, BMD dan radiologi intervensi. Nah, saya jelaskan yang mesin X-ray yang konvensional, digital, maupun mobile unit itu bisa untuk melihat untuk apa aja, untuk melihat daerah dada, tulang belakang, perut atau abdomen, kemudian ekstremitas itu alat gerak atas, alat gerak bawah, kemudian scoliosis series untuk melihat kemiringan tulang belakang, kemudian juga untuk lihat long leg alignment dan
banyak lagi ya. Untuk foto gigi kita pakai alat dental atau panoramik. Yang di sini itu untuk melihat kalau dental untuk lihat foto gigi secara mungkin 1 atau 2 buah gitu ya. Kalau untuk panoramik untuk secara keseluruhan dari gigi. Misalnya mau pasang behel tuh. Itu biasanya pakai foto panoramik sama cephalometry. Oh, baik. Iya. Berarti tergantung kebutuhan juga balik lagi tadi ya. Nah, kalau di RSSA sendiri seperti apa sih? Kayak misalnya foto gigi tadi kan banyak tuh macamnya. Apakah juga di RSSA lebih lengkap lagi gitu? Kita punya alat panoramik ya, sama dental juga, dan untuk biaya malah lebih murah gitu ya daripada di tempat lain ya. Kalau misalnya mungkin di tempat lain itu harganya lebih lah mahal ya. Di sini itu murah banget karena emang dan gambarnya juga bagus, digital ya, hasil juga bagus, kualitasnya juga, jadi nggak kalah sama yang lain. Oke, siap. Nah, jadi tapi kalau misalnya untuk tadi kan ada pasang behel atau apa tadi pemeriksaannya? Ya, gigi untuk panoramik ya, cephalometry. Oh ya itu. Nah itu apakah sama untuk pemeriksaannya tetap di misalnya nih kita di dokter gigi yang lain gitu, tapi misalnya kita mau foto di RSSA gitu, apakah bisa atau sudah satu kesatuan include ketika pemeriksaan sama dokter gigi di RSSA? Ya, untuk itu emang kita ada ini ya, harus dari poli gigi. Kalau di tempat lain itu memang kita harus bisa, tapi nanti kita harus minta lagi daftar untuk minta nomor rekam mediknya. Rekam medik ya. Berarti bisa untuk dari luar gitu ya. Baik. Nah selain dari tadi disampaikan foto gigi, kemudian apa tadi untuk skoliosis ya. Itu kalau nggak salah yang tulang punggung. Tulang punggung. Iya, untuk tulang punggung. Nah, kemudian apalagi sih selain tadi disampaikan tadi dengar juga fluoroskopi. Nah, itu seperti apa itu? Katanya bisa melihat organ bergerak nih. Oh ya, memang fluoroskopi ini dia hampir sama seperti foto ronsen. Dia nanti hasilnya 2 dimensi, tapi dia nanti seperti di foto beruntun sehingga bisa membentuk suatu video. Nah, karena membentuk video ini dia bisa kita lihat untuk melihat pergerakan. Contohnya ketika menelan, ketika kencing, nah itu kan butuh suatu pergerakan atau video. Jadi memang jumlah dari radiasinya mungkin akan sedikit lebih banyak daripada X-ray, namun biasanya kita sudah hitung sesuai kebutuhan. Makanya juga memang harus ada jarak waktu ketika mau melakukan pemeriksaan. Jadi itu harus beruntun seperti itu. Baik, ini berarti kalau yang organ bergerak ini biasanya untuk jenis sakit yang seperti apa sih dokter? Biasanya pasien-pasien yang sulit kencingnya sakit itu bisa, atau yang sulit menelan, sering muntah pada anak-anak bayi itu biasanya ketika diberi susu kok tidak bisa masuk, muntah terus-menerus. Nah itu bisa kita lakukan pemeriksaan fluoroskopi untuk melihat kenapa kok tidak bisa minumnya, atau kenapa kok ini kencingnya sulit, kok tidak keluar kencingnya. Nah itu kita bisa periksa dengan fluoroskopi. Baik. Dokter, kalau misalnya untuk kayak radiologi ini gitu, misalnya kan pemeriksaan misalnya tidak langsung ke dokter spesialis, biasanya ke dokter umum dulu gitu. Nah, sampai di batas mana sih kita tuh kayaknya perlu deh, ini harus deh melalui radiologi gitu. Biasanya dokternya tidak menyarankan, tapi kita minta apakah bisa atau tetap atas rekomendasi dari dokter? Memang kalau pemeriksaan fluoroskopi sendiri karena dia lebih banyak radiasinya, jadi memang lebih baik sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Apakah memang benar-benar dibutuhkan, apakah tidak, seperti itu. Karena untuk menghindari pemeriksaan yang tidak perlu, seperti itu. Baik. Nah, kemudian apalagi nih dokter? Tadi selain fluoroskopi, kemudian ada juga. Ya, kita punya itu CT scan. CT scan. Nah, ini yang agak familiar lah ya istilah-istilah ini. CT scan. Baik, monggo. CT scan juga sama kita pakai sinar X-ray, dan dia ini membuat gambar lebih detail karena nanti pasien ditidurkan dan masuk seperti alat seperti cincin. Nah, sinar X-ray-nya seperti mengiris-iris tubuh jadi tipis-tipis. Jadi gambarnya nanti ada banyak. Jadi setiap lapisan tipis dari tubuh itu kita punya gambarnya. Beda dengan cuma foto ronsen biasa, kita cuma foto 1 kali jebret gitu ya. Tapi kalau CT scan nanti kita bentuknya bisa dari atas sampai bawah.
gitu. Jadi gambarnya akan lebih detail per potongan tubuh. Jadi kayak tubuh ini dipotong kecil-kecil seperti itu. Dan biasanya ini diperlukan dokter-dokter klinis untuk guiding sebelum operasi atau untuk lebih tahu sakitnya ini apa gitu, lebih detail lah istilahnya. Ya, baik. Nah, itu dia ternyata di dalam radiologi pun bermacam-macam ya. Iya. Tidak bisa satu alat saja digunakan untuk semua jenis penyakit gitu ya, dokter ya. Benar. Baik. Nah, jadi kalau untuk CT scan ini fungsinya adalah untuk sebelum operasi. Biasanya untuk sakit-sakit yang jenis seperti apa? Tidak harus sebelum operasi sebenarnya. Jadi memang untuk membantu kita tahu penyebab dari penyakitnya. Jadi tidak harus pada pasien-pasien yang perlu operasi. Pasien-pasien kecelakaan yang dia datang tanpa sadar pun juga kita bisa CT scan untuk mengetahui kenapa kok pasiennya tidak sadarkan diri, ya, untuk lihat adakah perdarahan gitu, atau pasien-pasien yang kok ada benjolannya seberapa sampai kemana-mana, ya itu buat lebih detail kita melihat suatu penyebabnya. Dan memang kalau CT scan ini dia lebih cepat ya juga prosesnya daripada nanti ada yang namanya MRI ya. Tapi ya itu dia juga sinar radiasinya juga cukup tinggi, cuma memang pasti kita akan hitung sesuai kebutuhan dan memang harus benar-benar sesuai indikasi apakah memang perlu atau tidak. Baik. Nah, berarti kalau CT scan ini apakah ini kalau nggak salah yang masuk di dalam itu ya? Iya, kayak cincin, kayak donat itu. Iya, yang donat. donat masuk di dalam itu yang nggak boleh ada lah harus lepas cincin, perhiasan. Kalau logam lepas persiapan. logam itu biasanya pada MRI karena ada magnetnya. Gitu. Tapi memang lebih baik dilepas semua agar tidak ada benda-benda artefak istilahnya kalau kita ya yang mengganggu gambar gitu. Oh, baik. Nah, kalau CT scan ini seluruh tubuh akan di-scan gitu ya? Atau di bagian-bagian tertentu tergantung aja? permintaan. Tergantung dari sakitnya Sakitnya apa. apa, permintaannya jadi apa. kalau bisa jangan sampai seluruh tubuh, sesuai dengan sakitnya. Karena ya itu tadi, karena dia ada radiasi. Ada radiasinya kalau tadi memang ya. sakitnya hanya di kepala ya kita CT scan kepala saja. Kalau memang sakitnya hanya di dada ya di dada saja. Oke, Seperti itu. baik. Kemudian apa lagi sih selain kalau CT scan udah cukup familiar, tadi ada fluoroskopi, kemudian ada juga tadi yang pertama X-ray ya tadi ya? Iya, yang paling pertama tadi X-ray yang dijelaskan Bu Aini tadi. Iya. Nah, ini kita ada juga yang karena kita temanya per woman ya, kita ada mamografi. Mbak. Mamografi itu apa? Mamografi itu kita untuk periksa payudara. Oke, biasanya untuk deteksi penyakit-penyakit di payudara, kanker payudara atau benjolan atau mungkin ada cairan keluar dari payudaranya. Nah, itu kita bisa periksa mamografi. Ini sama kita juga pakai sinar X ya. Jadi ada radiasinya tapi biasanya sinar radiasinya itu lebih rendah. Nah, nanti caranya ya payudaranya mungkin ini agak tidak nyaman ya buat pasien karena payudaranya harus digencet gitu. Oh, Nah, baik. jadi memang agak tidak nyaman. Dan ini biasanya bisa dilakukan untuk deteksi dini pada pasien-pasien usia 40 tahun ke atas. Nah, itu boleh screening kita. Jadi biasanya screeningnya bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali. Kayak gitu. Oh, kayak rutin gitu ya? Iya, kalau misalnya pasien dengan riwayat sudah pernah operasi mungkin ada benjolan, biasanya kita screeningnya tiap 6 bulan. Tapi kalau pasiennya normal tidak ada apa-apa, jadi untuk screening aja biasanya cukup 1 tahun sekali. Oh, baik. Berarti ini lebih ke Khusus payudara. Khusus payudara saja Khusus ya. payudara. Baik. Tapi nggak ada rasa sakit ya? Maksudnya nggak hanya untuk karena payudara kan kegencet aja itu tadi ya. Jadi nggak nyaman pasti. Nggak nyaman aja ya. Baik. Nah, itu setiap metode yang dilakukan ini berarti seperti kan saya pernah lihat juga ya. Kenapa USG pada bayi yang diperlukan bukan MRI? Karena nanti kelihatannya supaya sesuai dengan kebutuhan gitu ya dokter ya. Jadi bentuknya akan terlihat bayi daripada kalau MRI kelihatan di detail sekali gitu ya dokter ya. Dari tulang, mata, ya semuanya langsung bisa, terlihat iya. gitu ya. Nah, baik. Nah, jadi kalau misalnya di mamografi ini sendiri dikhususkan, dan apakah ini penemuan baru atau sebenarnya sudah lama? Tapi belum cukup familiar di kalangan masyarakat. Sebenarnya sudah cukup lama ya Sudah alatnya, lama, Bu. ya sudah lama ini. Cuman memang kurang familiar ya. Karena ini kan kita itu baru sakit, baru periksa gitu loh kan. Jadi orang-orang awam itu nggak begitu mengenal ada apa sih mamografi itu. Kita bisa screening. Kalau misalnya kita dari riwayat keluarga nih kita ini punya riwayat kanker payudara. Nah kita bisa check up atau screening untuk mengetahui apakah aku ada bakat nih
kanker dari situ. Misalnya kecil kan lesi kecil kita bisa ngobati lebih awal daripada nanti terlambat gitu. Baik. Iya. Sedangkan di sekitar di radiologi RSA itu kita punya alat yang canggih, bagus banget lah. Paling bagus insya Allah di Malang itu kita punya, misalnya dia bisa tomosintesis sama tomosintesis itu tuh jadi bisa seperti CT scan berselai-selai itu bisa. Bagus banget baik. alatnya kita itu. Baik, dan itu terlepas mau sebaiknya apakah ketika kita menunggu ada gejala atau kita muncul kesadaran diri sendiri aja deh gitu untuk selalu dilakukan pengecekan rutin gitu. Kalau misalnya pasien-pasien yang udah di atas 40 tahun, boleh kita melakukan pengecekan pribadi untuk screening saja 1 tahun sekali sebenarnya sudah cukup ya. 1 tahun sekali. Apalagi yang memang ada riwayat di keluarga ada yang pernah punya sakit kanker, meskipun bukan kanker payudara, kan juga masih bisa beresiko tinggi ya. Jadi diperbolehkan untuk dilakukan screening seperti itu. Oh baik, jadi tidak harus menunggu, jangan sampai Iya, ya dokter jangan sampai malahan ya. Jangan sampai ngerasa kayak ada benjolan atau ada ngerasa nggak nyaman baru periksa gitu dokter ya. Dan ini memang ketika udah ketahuan lebih awal untuk pengobatannya bisa lebih simpel dan lebih bagus nanti prognosisnya. Jadi kesembuhannya akan jadi lebih baik daripada kalau sudah besar dan sudah kena kemana-mana, menyebar kemana-mana, itu pasti lebih jelek. Nah baik, nah itu dia mamografi. Ini saya baru tahu justru malah gitu. Jadi ini disarankannya adalah untuk usia-usia 40 tahun ke atas. Ya. Iya. Dan nanti kalau pas ke sana itu ada syaratnya juga ya. Dia itu 10 hari sejak menstruasi ya. Jadi setelah mens gitu ya. Jangan pas mau mens kan itu kan apa ya terlalu padat gitu kan itunya jaringannya sehingga nanti nggak bagus kalau untuk digenjot tadi itu. Oh ya, baik, jadi gitu. ada waktu-waktu tertentu ya. Ada syaratnya, iya. Tapi untuk yang lainnya tidak ada ya. Tadi karena itu kan kalau ada sakit ya, kalau yang lain-lain tadi ya. Iya, biasanya kalau ada sakit. Kalau misalnya sebenarnya kalau kayak CT scan, memang ada beberapa yang kita periksa menggunakan namanya obat zat kontras. Jadi kita masukkan seperti diwarnai jadi organnya, jadi terlihat lebih putih gitu. Nah itu memang kadang kita butuh persiapan. Nah itu biasanya nanti ketika di pendaftaran dijelaskan ya Bu ya. Dijelaskan. Baik, nah itu dia. Wah ternyata ini ya beragam sekali ya gitu. Ini mungkin untuk Anda pendengar yang biasanya tuh taunya sekedar, kalau saya pribadi ya taunya CT scan, MRI, mungkin USG karena sudah umum ini ya ya. sudah umum gitu. Nah ternyata ada banyak sekali varian. Nanti kita akan bahas lagi. Saya penasarannya adalah tentang MRI 3 Tesla. Nah ini seperti apa? Apakah sama seperti MRI pada umumnya atau yang berbeda apa? Nanti kita tahan dulu ya, Dokter Anita dan juga Bu Aini. Kita nanti akan kembali lagi berbincang tentang radiologi ya, supaya kita bisa mengenal lebih dekat terkait dengan radiologi mulai dari foto gigi hingga MRI 3 Tesla. Tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif Malang siang ini hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Datanglah, nyatakanlah cintamu. Katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku terbang. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupmu indah. Datanglah, nyatakan janji cinta yang akan kau ucapkan, itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan
Iya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Malang siang ini hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih juga bersama dengan Dr. Anita dan juga Bu Aini yang membahas tentang radiologi. Tadi sudah disampaikan gambaran ya, ternyata banyak sekali macamnya dalam radiologi. Itu ada X-ray, kemudian ada juga fluoroskopi, kemudian mamografi, kemudian CT scan ya. Kemudian apalagi sih tadi yang sempat membuat saya penasaran juga adalah MRI 3 Tesla. Wah, ada Teslanya ini. Apakah nanti ada hadiah mobil Tesla? Monggo silakan Dokter Anita atau mungkin Bu Aini menjelaskan ini metodenya seperti apa dan apa bedanya dengan MRI yang seperti yang kita ketahui gitu. Oh ya, jadi memang di RSS ada 3 ya Bu ya, Tiga kita alat punya MRI ya, ya. MRI. Ada yang 1,5 Tesla dan ada yang 3 Tesla. Sebenarnya 3 Tesla ini dia lebih kan MRI ini mau menggunakan magnet ya, menggunakan magnet, tidak menggunakan radiasi seperti CT scan. Baik. Dia kalau 3 Tesla ini kekuatan magnetnya 2 kali lebih besar daripada yang 1,5 Tesla, sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih detail, terutama bagian-bagian tubuh yang lunak seperti saraf, otot, tendon, ligamen, seperti itu akan lebih detail gambarnya di 3 Tesla dibandingkan dengan yang 1,5 Tesla. Jadi itu berhubungan dengan kekuatan magnetik dari MRI-nya kayak gitu. Oh, baik. Nah, karena MRI ini menggunakan magnet, sebenarnya alatnya hampir sama bentuknya seperti CT scan, seperti donat ya. Nah, kita masuk di lubang tengahnya gitu, ada ruangnya. Prosesnya lebih lama daripada CT scan karena ya itu gambarnya dihasilkan juga lebih detail ya. Dan juga perlu dia itu dilepas barang-barang yang berhubungan dengan besi karena nanti bisa tersedot ke alatnya karena magnetnya sungguh sangat besar. Kalau MRI itu. Iya. Nah kalau misalnya pakai ini implan gitu, misalnya gigi apa-apa gitu, itu gimana? Harus lepas dulu atau gimana Dok? Iya, kalau misalnya pakai gigi palsu harus Ya, lepas. dilepas. Kalau misalnya implan pada tulang, kebetulan kok di RSSA macamnya banyak. Jadi ada yang bisa tetap dilakukan MRI, ada yang tidak dari jenis Jenis implannya. Kalau kayak seperti titanium itu, Iya. bisa. Nanti ditanyakan sama yang operasi itu kan, Iya. apakah itu aman atau tidak untuk di ruang MRI. Iya. Dan gimana sih biasanya dokter mungkin ya melihat kan kadang pasien ada yang grogi juga nih masuk ruangan terus kita masuk ke dalam tabung apa namanya Donat besar bagaimana ya. meyakinkan gitu supaya dia rileks tidak cemas gitu. Ya, kita Edukasi iya, bahasanya. edukasi. Kita edukasi pasiennya, kita kasih tahu kalau emang di sini nanti kita tuh nggak agak lama, terus kita kasih nih ada earphone-nya sini, dikasih musik-musik biar dia tenang. Oh, Iya. baik. Terus dikasih juga ada pegangan itu untuk memencet ya. Kalau misalnya dia agak takut atau apa, nanti dia bisa menghubungi kita petugas di dalam, di luar maksudnya. Jadi insya Allah pasien tenang. Kalau dia nggak tenang, minta bisa konsul anestesi ya dokter Iya. ya. Oh, bisa Jadi ada nanti pilihan harus, itu ya. jadi nanti pasien harus dibius, tapi memang harus ada persiapan. Jadi tidak bisa pada hari itu juga, karena pasien biasanya harus puasa ya Bu Iya. ya. Gitu. Baik. Ada pengaruh nggak sih dokter ketika ada muncul kecemasan dengan yang rileks itu mempengaruhi hasil nggak? Oh ya, mempengaruhi. Jadi pasien kalau bergerak sedikit maka gambarnya akan kabur. Maka pasien tuh harus benar-benar diam dan tenang. Tapi juga harus boleh bernafas kok, masih boleh ya. Pergerakan dada itu masih boleh ya. Bukannya harus menahan nafas karena Iya. pemeriksaannya sangat lama. Paling cepat Iya. pun 15 menit pemeriksaannya Oh, baik. di dalam. Jadi memang kita harus kasih tahu bahwa di dalam itu lama, suara mesinnya berisik. Berisik, meskipun iya. kita beri Pakai, bunyi-bunyi beli lagu, Iya, saya suara alatnya masih ada masuk sedikit-sedikit, cuma kedengeran ya. cuma untuk mengalihkan saja sebenarnya lagu-lagunya. Jadi memang harus pasien tuh tenang, rileks. Kalau misalnya pun takut, boleh bilang sebelum dilakukan pemeriksaan, saya takut dok kalau masuk di ruangan yang sempit, karena memang ruangannya sempit ya. Iya. Untuk masuk di donatnya itu Iya. sempit sekali. Boleh nanti kita akan konsulkan ke teman-teman di anestesi untuk bisa dibius atau ditidurkan. Nah, Jadi itu. biar pemeriksaan yang dilakukan tidak sia-sia. Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalnya ada pergerakan gitu harus mengulang lagi. Iya, ngulang dari awal. Dan durasi lagi ya. Iya, lama durasi lagi lagi. ya. Baik. Nah, untuk yang menentukan nih kayak seberapa kan tadi kan ada MRI 1,5 Tesla dan MRI 3 Tesla. Nah, ini apakah kembali lagi ada kita bisa misal dari pihak keluarga mau memilih yang mana atau itu tetap juga dari rekomendasi dari dokter?
Sebenarnya kalau seperti itu tergantung ketersediaan alat ya. Jadi sebenarnya sama-sama bisa melihat, cuma ya tergantung dari kemampuan setiap rumah sakit dan ketersediaan alatnya, sama-sama bisa untuk digunakan tetap gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk memilih mana 1,5 maupun 3, tapi sudah dua-duanya sudah cukup bagus sebenarnya, sama-sama sudah termasuk dalam radiologi yang sangat canggih. Kalau MRI itu meskipun baru setengah Tesla seperti itu. Nah, itu apakah ada jenis sakit tertentu yang dia harus menggunakan MRI 3 Tesla ini, dokter, supaya lebih jelas dan lebih terlihat gitu? Oh tidak sih, tidak harus yang harus 3 Tesla. Kasihan kalau misalnya pasiennya rumahnya jauh dan di daerah terpencil yang tidak ada, harus nih penyakit ini 3 Tesla. Kayaknya sih tidak perlu. Kalau misalnya di dekat situ, misalnya di kota sebelah adanya 1,5 Tesla, itu sudah sangat membantu sebenarnya kayak gitu. Tapi berarti untuk fungsi dari MRI 3 Tesla ini seperti apa, dokter? Kan tadi lebih tajam, nah berarti ini ke benefitnya ini dirasakannya adalah untuk seperti apa gitu? Sebenarnya kalau MRI ini dia lebih fokusnya ke jaringan-jaringan lunak seperti otot, terus saraf, terus otak. Nah itu lebih bagus dia gambarnya di jaringan lunak daripada seperti di tulang yang jaringannya padat. Nah jadi biasanya pada pasien dengan stroke, itu akan lebih bagus bila di MRI, atau mungkin vertigo, pasiennya pusing berputar, itu juga lebih bagus. Atau pasien-pasien atlet ya, dia seling keseleo atau ada nyeri ligamennya, kemungkinan ada ruptur atau Robekan sobek di ligamen. ligamen. Itu bisa dengan MRI, lebih baiknya di MRI. Tapi kalau untuk patah tulang karena mungkin kecelakaan jatuh, sebenarnya lebih baik CT scan daripada MRI. Gambarnya lebih bagus. Jadi memang beda-beda Mbak ya. Jadi penggunaannya ini alat CT scan sama MRI itu beda-beda. Yang ada yang memang harus CT scan, ada yang MRI gitu. Nah itu dia, ternyata kebutuhan ya, tergantung kebutuhan kembali lagi. Nah tadi ngomongin tentang tulang nih, ini juga saya baca ada yang namanya BMD atau bone mineral density, ini khusus untuk tulang? Iya, dia khusus untuk tulang dan khusus untuk melihat kepadatan tulang. Jadi jadi untuk melihat pasien ini osteoporosis tidak. Nah, itu biasanya pada pasien-pasien yang usia lanjut, pada wanita yang sudah menopause, sudah tidak mens, itu bisa dilakukan BMD bila ada keluhan, misalnya keluhannya nyeri atau mungkin tulangnya gampang patah seperti itu, atau pasien-pasien yang memang mengkonsumsi obat-obat tertentu yang mempengaruhi kadar kalsium tubuh, biasanya perlu dilakukan pemeriksaan BMD. BMD. Ini juga menggunakan X-ray. Iya, pakai X-ray. Baik. Nah, ini yang khusus untuk kepadatan tulang ya. Iya. Biasanya ini berarti untuk orang-orang yang tadi ya lansia ya. Iya, lansia. Paling sering memang pada lansia. Banyaknya lansia. Baik. Nah, kemudian tadi disampaikan juga USG ya, tadi sempat kita bahas sedikit. Nah, kalau USG ini lebih familiarnya untuk ibu hamil, identiknya sama ibu hamil. Tapi sebenarnya USG ini butuhnya cuma ibu hamil atau gimana sih, dokter? Atau mungkin Bu Aini, monggo. Oh ya, boleh saya jelaskan sebentar. Sebenarnya USG ini tidak untuk ibu hamil aja kan, padahal orang awam itu bilangnya biasanya untuk orang ibu hamil ya USG, taunya untuk itu. Ternyata USG macam-macam ya, dari kemarin kepala itu bisa, tapi untuk bayi khususnya karena masih belum nutup kan sutura-suturanya itu, jadi bisa pakai USG kepala untuk bayi ya. Oh, baik. Ya. Kemudian bisa juga udah USG dada untuk lihat di daerah dada, atau juga USG jantung, ekokardiografi juga bisa. Kemudian USG perut juga banyak di situ tuh. Ada organ-organ hati, ada pankreas, ada kandung kencing, di situ ada ginjal, misalnya lihat untuk batu ginjal itu bisa lihat USG. Oh, baik. Ya. Kemudian ada juga USG otot atau muskuloskeletal. Misalnya nih, kita nyeri bau. Itu juga bisa di USG. Untuk melihat cairan-cairan di situ. Jadi nggak harus MRI, Nggak bisa USG dulu ya. Bisa USG dulu yang murah maksudnya, daripada yang mahal, karena harganya kan beda-beda. Beda kan? ya, tentu. Nah, ini kalau USG misalnya tadi kan karena saya juga familiarnya itu selalu identiknya dengan ibu hamil untuk melihat kondisi di dalam rahim. Nah, berarti ini bentuk alatnya sama, tapi bisa untuk semua anggota tubuh gitu, nah atau gimana? Itu yang beda ininya, ulekannya tadi. Oh, probnya, yang dipegang oleh dokter biasanya itu yang kayak ulekan itu namanya kita probe ya. Probe-nya itu yang bikin beda kebutuhannya. Gitu. Kan biasanya ada yang USG itu 3 dimensi, 4 dimensi. Nah, kalau untuk bagian tadi misalnya Bu Aini menyebutkan nyeri bahu, dada atau perut, berarti
nanti probnya itu beda gitu Iya, ya. beda. Oh, gitu. Tapi hasilnya itu sama seperti yang hitam putih gitu Iya, ya. sama hitam putih, Iya. kecil-kecil kotak gitu Iya, seperti iya, iya. USG kehamilan tuh biasanya ya sama seperti Cuma kita itu. cetak di kertas ya kalau USG ya. Heeh. Oh, baik. Saya baru tahu juga ternyata USG tidak hanya untuk Kandungan. ya gitu. Tapi juga bisa untuk bayi pun juga tadi bisa untuk di bagian Kepala, ya. iya. Oke, baik, karena yang membedakan ternyata adalah di perutnya Iya. itu tadi, atau istilahnya tadi ulekan ya. Iya, ulekannya ya. Prop ya namanya. Iya, Prop sebenarnya prop istilahnya. namanya. Baik. Kemudian ada lagi yang terakhir nih, radiologi. Dalam radiologi apa yang belum disampaikan tadi? Ya, yang kita ada yang namanya radiologi intervensi. Intervensi. Jadi Seperti apa Unggulan itu? kita ini ya. unggulan kita ini dia. Monggo silakan. Di Jadi ini RSSA memang ya? iya di Heeh. RSSA, dan ini memang sedikit beda dari yang kita bahas tadi. Kalau kita bahas tadi kan banyaknya foto-foto saja, Betul, gambar betul. dalam bentuk gambar. Betul. Tapi di radiologi intervensi ini kita bisa melakukan suatu tindakan yang dia minimal invasif. Jadi kalau operasi itu kan dia besar, lukanya akan Iya. lebih besar. Tapi kalau di radiologi intervensi ini lukanya akan lebih kecil. Biasanya bisa kita periksa atau kita lakukan untuk contohnya membuka pembuluh darah yang tersumbat. Nah, itu kan tidak harus kita operasi besar, itu kita bisa lakukan dengan radiologi intervensi ini. Ada yang namanya embolisasi, drainase, pasang stent untuk ring jantung. Nah, baik. seperti itu. Jadi kita tidak perlu harus membuka sampai lebar tubuh. Kita cuma butuh luka kecil. Nah, itu bisa dengan radiologi intervensi ini. Nanti dia gambarnya akan seperti fluoroskopi, tapi kita sambil ada tindakannya gitu. Jadi tidak hanya untuk sebagai membantu memeriksa, tapi juga mungkin sebagai terapi sementara juga bisa seperti itu. Oh, berarti tindakan menggunakan radiologi ini juga bisa ya? Iya. Saya yang tahu itu kayak apa, biopsi ya? Biopsi itu Ah. yang kayak Dimasukkan Iya. jarum, Dimasukkan jarum. sebenarnya macam-macam ya biopsi. Biopsi ada sebenarnya. banyak, itu biopsi juga ada, kita guiding lewat CT scan juga bisa, juga lewat kita guiding lewat USG juga Iya, bisa. USG juga bisa. Heeh. Wah, ini luar biasa ternyata, apa ya, istilah perkembangan di dalam dunia kesehatan ini luar biasa. Iya. Dan untuk meminimalisir tadi ya adanya apa istilahnya dokter, sobekan apa istilahnya, luka yang luka lebih ya, lebih lebar ya. Jadi tidak harus membuka apa banyak ya lukanya, tapi untuk beberapa jenis ya, Iya. tidak semua ya. Tidak semua penyakit. Tidak semua Nah, penyakit tidak ya. semua penyakit. Ada juga yang cukup kecil aja menggunakan radio intervensi ini sudah bisa dilakukan tindakan Iya. gitu ya dokter. Baik, nah bisa dikatakan canggih ya. Gitu. Iya, canggih Iya nih. kan Iya, gitu. canggih Karena sekali. menurut kita yang aduh gimana ya caranya gitu. Dengan luka yang kecil itu ternyata sudah bisa dilakukan tindakan gitu. Nah, kemudian terakhir ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum ya, supaya juga bisa melek gitu. Ini kan ada edukasi baru nih Iya. tentang radiologi yang tidak perlu khawatir kayak MRI tadi, ada mungkin yang merasa cemas gitu. Kemudian juga ternyata USG itu juga banyak macamnya, tidak hanya tentang rahim. Nah, sebagai penutup dalam tema kali ini, apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum? Ya, jadi memang radiologi pemeriksaannya sangat bermacam-macam. Memang mungkin yang ditakutkan kebanyakan adalah karena radiasinya. Radiasi, betul. Tapi tidak perlu takut karena pasti dokter sudah memikirkan resiko dan kebermanfaatannya ya, dan memang sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan memang di RSSA sangat, insya Allah sudah sangat lengkap untuk pemeriksaan radiologinya, untuk membantu pasien tahu sakitnya itu apa, penyebabnya itu apa. Dan mungkin kalau misalnya seperti MRI sebenarnya tidak perlu takut. Memang wajar sih, sebenarnya takut tuh wajar, tapi kita bisa manage untuk kita kurangi ketakutan itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang punya keluhan atau ada yang merasa tubuhnya tidak enak, mungkin bisa periksa, dan kalau memang memerlukan pemeriksaan radiologi bisa datang ke RSSA ya Bu ya. Iya. Setuju, baik, monggo. Alatnya canggih-canggih ya, dan biaya murah juga. Nah, itu dia. Bu Aini, ada tambahan? Sudah cukup kayaknya Sudah dari cukup saya. ya, baik. Terima kasih banyak waktunya untuk pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali, kita membahas tema yang lain. Dan sehat-sehat selalu, Bu Sehat selalu. Aini, Sehat Dokter selalu, Anita. Terima ya. kasih banyak. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mendengar cukup menarik tema kita hari ini ya, tentang radiologi yang ternyata bermacam-macam dan lengkap juga di RSSA dengan harga yang terjangkau ya. Silakan Anda bisa nanti
ada gambaran gitu, misalnya memang kemarin-kemarin sudah ada pengen periksa atau apa, bisa langsung ke RSSA dengan fasilitas yang cukup lengkap ya. Nah, jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi setelah dialog interaktif Malang siang ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,